Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan membahas lagi buku Untukmu yang Ditinggalkan. Nah, kemarin saya membahas pada chapter 1 dan 2. Sekarang saya akan membahas pada chapter 3, 4, dan 5. Pada bagian ini, ceritanya mulai masuk ke fase sadar, bangkit, dan pelan-pelan belajar ikhlas. Yuk kita bahas. Nah, kita mulai dari chapter 3, yaitu sia-sia. Di chapter ini vibes-nya itu sangat beda banget, lebih ke arah sadar dan refleksi diri. Ceritanya tentang seseorang yang capek menunggu, capek berharap, tapi nggak pernah benar-benar dihargai. Kayak nunggu kabar, nunggu perhatian, tapi ujung-ujungnya cuma dapat harapan dan omong kosong. Nah, di sini juga ada pesan yang cukup nendang gitu. Kalau seseorang cuma datang buat lewat, ya sekuat apapun kita genggam, tetap bakal lepas. Dan yang paling penting, kita diingatkan kalau hidup kita itu enggak cuma tentang dia, masih banyak cerita lain yang bisa kita jalani. Nah, pesan dari chapter 3 ini adalah jangan sampai hidup kita itu terasa sia-sia cuma karena fokus ke orang yang nggak peduli sama kita. Kita harus mulai belajar memprioritaskan diri sendiri. Nah, teman-teman, kita lanjut ke chapter 4, yaitu bekas tatap. Di chapter ini itu lebih ke kenangan tentang seseorang yang mungkin sudah pergi, tapi bayangannya masih sering datang. Hal kecil kayak tatapan, senyuman, bahkan momen singkat itu bisa ninggalin bekas yang dalam banget, sampai-sampai kita masih sering berharap bisa ketemu lagi, walaupun cuma sebentar. Nah, di sini kerasa banget nih gimana seseorang masih menyimpan rasa, tapi juga sadar kalau semuanya mungkin cuma tinggal kenangan. Nah, pesan dari chapter 4 ini yaitu enggak semua yang berkesan harus dimiliki. Kadang kenangan itu cukup disimpan, enggak perlu diulang. Kita lanjutin nih ke chapter terakhir, yaitu harap. Nah, masuk ke chapter terakhir yang akan kita bahas. Di sini mulai ada perubahan cara pandang. Kita diajak buat lebih hati-hati dalam menaruh harapan ke orang lain. Karena nggak semua orang yang kita percaya itu punya niat yang sama. Tapi di sisi lain, chapter ini juga ngajarin kalau berharap itu nggak salah. Yang penting kita tahu batasannya dan tetap realistis. Dan yang paling kena itu adalah kita harus belajar membangun diri sendiri dulu, bukan menggantungkan kebahagiaan ke orang lain. Pesan dari chapter terakhir ini yaitu berharap boleh, tapi jangan sampai kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Yang paling penting kita tetap berkembang dan belajar dari pengalaman. Teman-teman, sekian yang dapat saya review dari buku ini pada chapter 3, 4, dan 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.